Perkenalkan, nama saya Evi Paulina Singgalinggi, NIM 122223078 dari TPB 26 Prodi Teknik Geomatika. Di sini saya akan membahas modul ke-10, yaitu pengolahan data dan spreadsheet yang bagian yang kedua. Kalau di bagian modul ke-9 kemarin tadi membahas tentang pengolahan data dengan spreadsheet 1, di mana ada kita membahas fungsi-fungsi yang ada dalam Microsoft Excel. Di modul ke-10 ini juga membahas tentang fungsi-fungsi Microsoft Excel. Akan tetapi di sini kita akan membahas lebih dalam lagi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membuka Microsoft Excel. Ini tampilan Excelnya yang kosong. Nah, di dalam modul ke-10 ini kita akan membahas rumus dan fungsi. Misalkan kita buat ada satu data terdiri dari nama, misalkan namanya Ati, Ita, Ika, Oti. Nah, terus mereka mempunyai semua nilai, dimana nilainya si Ati ada 12, si Ita ada 3, si Ika ada 45, dan si Oti ada 5. Nah, rumus untuk mencari jumlah dari data mereka keempat orang ini, yaitu kita gunakan, bahkan kita ketik isi jumlah, kita masukkan rumusnya sama dengan nilai B2 kita buat tambah B3 ditambah B5 ditambah B5. Terus setelah itu kita hasilnya itu ada 65. Nah, sedangkan rumus yang telah ditetapkan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai tertentu dalam urutan tertentu disebut fungsi sum, yang tadi sudah kita bahas di modul ke-9. Atau bisa juga kita buat lagi jumlah. Nah, rumus sum itu kan sama dengan sum buka kurung data yang kita cari, terus tutup kurung. Hasilnya akan tetap sama, yaitu 65. Jadi untuk mencari jumlah itu bisa menggunakan rumus ini, atau ditambahkan satu-satu, atau untuk lebih mudahnya lagi bisa menggunakan rumus sum. Terus untuk beberapa kategori fungsi dalam Excel, sebagian diantaranya sudah kita bahas tadi di modul ke-9. Namun di modul ke-10 ini kita akan bahas fungsi matematika dan trigonometri, yang kedua fungsi teks, yang ketiga fungsi tanggal dan waktu, yang keempat fungsi logika, yang kelima fungsi statistik, dan keenam fungsi pencarian dan referensi. Namun karena terlalu panjang, maka di modul ke-10 ini yang hanya akan dibahas yaitu fungsi Excel pada kategori statistik dan kategori pencarian dan referensi, karena fungsi-fungsi yang tadi sudah disebutkan sudah dibahas di modul ke-9. Nah, kita masuk ke fungsi statistik, yaitu fungsi statistik digunakan untuk mendeskripsikan suatu data. Fungsi statistik ini tadi sudah dibahas juga, yaitu ada average atau rata-rata atau mean. Yang kedua ada median atau nilai tengah, dan modus. Nah, kita bahas mulai dari nilai rata-rata. Misalkan kita buat di sini nilai rata-rata. Kita buat misalkan nilainya ada 2, di sini ada 4, terus di bawah ada 5, di sini 4, di bawah 0. Nah, kita akan mencari nilai rata-rata dari E1 sampai E6.
Di sini ini kita masukkan rumusnya. Untuk kita ulang dulu. Di sini kita buat rata-rata dulu. Oke, kita buat di sini dulu. Di sini 4, di sini 6. Kita cari rata-ratanya menggunakan rumus yang seperti di modul ke-9 itu sama dengan average, buka kurung, kita buat sel yang mau dicari, terus enter. Hasilnya itu ada 4. Nah, terus kita buat lagi ini average. Kita pilih ini, terus enter. Hasilnya 5. Nah, seperti itulah kira-kira mencari rata-rata untuk dari ketiga angka ini. Hasilnya ada 4. Rata-rata dari ini ke sini, dari E2 sampai 4, dan rata-rata dari E3 sampai E4. Nah, untuk biasanya jika misalkan ada satu permasalahan, ditambahkan data opsional di dalam rumusnya. Nah, contohnya seperti ini. Kita buat misalkan sini, atau kita buat di sini dulu sampai tema. Delop average kita coba yang ini. Ini sampai ini, terus kita buat titik koma 28, terus kita tutup. Hasilnya adalah 6. Nah, seperti itulah kira-kira cara mencari rata-rata jika ditambahkan opsional 8, karena kan tadi di sini masih 0. Jadi kita coba buat bilangan opsional agar ada rata-rata dari 6 tambah 4. Nah, bagian yang selanjutnya itu ada median atau nilai tengah. Median ini maksudnya bertujuan untuk menghitung nilai tengah suatu data. Untuk fungsi median sendiri kita sama juga, bedanya cuma median. Kita coba di sini, kita coba misalkan ini median. Kita coba di sini, kita coba sama dengan median dalam kurung ini ke sini, terus kita tutup kurung. Nah, hasilnya akan ada 4. Untuk mencari median seperti itu dengan rumus nilai rata-rata dari ini, hasilnya ada 4. Untuk selanjutnya ada nilai modus. Di sini kita buat modus. Modus itu maksudnya nilai yang paling banyak muncul. Nah, misalkan kita buat data lagi di sini. Misalkan ada kita buat modus di bawah. Di sini kita buat dulu 23, di bawah 54, di bawahnya 32, bawahnya 54. Terus kita cari ya di sini modusnya menggunakan rumus sama dengan modus buka kurung. Kita cari modus dari E7 sampai E10, terus kita tutup kurung, kita klik enter. Nah, salah, kita ulangi modus mode, kita gunakan mode dalam kurung E7 sampai E8, tutup kurung. Hasilnya ada 54. Modus atau nilai yang sering muncul di sini adalah 54 yang berjumlah 2. Yang ini sama yang ini. Terus
Ada juga di sini nilai maksimum. Kita juga bisa mencari nilai maksimum di sini, yaitu dengan rumus nilai, misalkan sini aja nilai maksimum, nilai max, kita buat rumusnya max nilai dari E7 sampai E9, E10, terus kita tutup kurung, hasilnya adalah 54. Nilai yang paling tinggi yaitu 54. Nah, nilai minimum juga bisa kita cari nilai minimum menggunakan rumus yang sama seperti tadi, min, terus kita buat di sini dan enter. Hasilnya 23. Nilai yang paling rendah dari antara nilai ini adalah nilai 23. Nah, kadang biasanya kita ingin mencari nilai dari yang paling tinggi, misalkan ranking, kita ingin membuat ranking, maka bisa juga kita buat, ini kita pindahin dulu modusnya ada di sini, modusnya tadi kita buat rankingnya, misalkan kita buat di sini ranking. Nah, rumus yang kita gunakan yaitu ranking ini kita buat rumusnya sama dengan ranking buka kurung yang ini, koma, dari sini sampai koma, dari sini sampai ini, terus kita koma 0, kita buat dulu seperti ini. E7 itu kita buat titik koma, terus ini, terus titik koma, terus ini, titik koma, terus ini. Jadi kita harus menggunakan karakter, ternyata kita buat E7, terus titik koma, terus kita buat simbol dolar. Satu E, terus kita buat lagi E7, S7, 7, S4. Nah, terus kita mau. Nah, udah hasil. Jadi untuk nilai 23 mendapatkan ranking 4. Nah, kita lanjut ke nilai 54. Kita buat sama dengan
rank sama juga tadi kita buat ini, terus simbol dolar E7 S10. Dan 24 menjadi ranking yang pertama. Dan kemudian kita lanjutkan rank sini, rank 40, 32, 32, S7, S10. Dan nilai 32 menjadi ranking 3, yang terakhir itu rank S7, S10. Oke. Dan inilah rumus untuk mencari ranking dari nilai 23, 54, 32, 54. Yang berikutnya kita akan mencari frekuensi. Tujuan dari frekuensi ini yaitu menghitung jumlah kemunculan bilangan dari sekumpulan data. Fungsi dari frekuensi ini kita buat misalkan di sini nilai IPK. Nah, kita misalkan 71,4, di bawah 77,4, di bawah 78,0, di bawah 62,0, di bawah 75,0, di bawah 76,0, di bawah 65,0, terus 71,0, dan 76,0, terus 71,4, 76,4. Di sini 76,0, 71, 77, 78, 62, 75, 76, 65, 71, 76, 76. Nah, di sini akan kita buat rumusnya kurang, misalkan di sini yang kurang dari 70, di bawahnya 70 sampai 80, terus 80 sampai 90, terus lebih dari 90. Terus kita coba masukkan rumusnya sama dengan
frekuensi dalam kurung Y1 misalkan kita buat di ini terus koma coba kita ulangi. Nah ini kita hapus dulu, ini juga kita hapus, yang ini kita pindah ke sini. Oke, terus kita buat misalkan kita ulangi. Kita buat misalkan di sini frekuensinya sama dengan frekuensi J6 sampai J15. Terus kita buat koma, kita ulangi lagi. Di sini kita buat dua empat. Ini kita misalkan kurang 70, di bawah 70, 80 di bawah 80 sampai 90, terus di bawahnya lebih dari 90. Nah, frekuensi yang akan kita dapatkan kita taruh di sini dulu. Frekuensi kita buat frekuensinya, misalkan kita coba di sini dulu. Frekuensi J ini terus koma ini.
kita coba buat di sini frekuensi sama dengan yang data dari sini terus minusnya kurang dari 7, kita tutup dulu, hasilnya berapa? Terus yang kurang, terus kita buat lagi di sini frekuensi dari sini koma yang belakangnya segini, hasilnya ada 0,10. Jadi inilah frekuensi dari nilai UPK ini. Jadi rumus frekuensi yaitu kita buat sama dengan frekuensi data ini dari J6 sampai J15 di titik koma dibanding dengan N, ini maksudnya bin dibagi dengan bin jadi hasilnya adalah 0, 10, 0, 10. Jadi kita bisa melihat nilai frekuensi menggunakan rumus ini. Nah, terus kita mau coba lagi ada namanya countif. Countif di modul ke-9 sudah kita bahas, namun di sini juga ada countif bertujuan untuk menghitung banyaknya sel data yang berisi angka sesuai kriteria. Nah, kita buat misalkan file baru. Nah, kita buat misalkan di sini 23, terus di bawahnya 55, di bawahnya 32, di bawahnya 54. Nah, kita bisa mencari nilai countif di sini. Countif, kita cari countif rumusnya sama dengan countif buka kurung A1 titik 2 titik 2 A4, terus kita buat titik koma, terus tanda kutip kurang lebih dari 30. Nah, dari kriteria ini kita akan melihat apakah nilai 23 ini kurang lebih besar dari 30. Kita klik enter. Nah, nilai countif itu nilai countif dari 23 itu ada 3. Terus kita buat di sini juga countif buka kurung A2 itu titik koma A4 koma lebih besar dari 30, tutup koma. Ini bukan koma tapi titik koma. Countif sama juga 3. Kita buat lagi countif A ini dibagi ini A4, terus kriterianya kurang dari 30.
kedua di sini kognitif buka kurung, ini dibagi ini, terus kurang dari 30, kurang dari 30, hasilnya 1. Jadi inilah untuk mencari kognitif. Rumusnya yaitu sama dengan kognitif A1 di A1 sel 1 di kolom A dibagi dengan 4 dan dimasukkan kriteria kurang dari 30. Nah, penggunaan kriteria ini juga bisa digunakan entah lebih besar atau tanda tanya, atau ini arti dari tanda tanya ini maksudnya 4 karakter. Kalau yang ini kalau misalkan yang ini dan yang ini artinya tidak sama dengan, kalau maksudnya yang ini artinya lebih besar sama dengan, begitu juga sebaliknya lebih kecil sama dengan. Nah, kita masuk lagi ke fungsi pencarian dan referensi. Fungsi pencarian dan referensi biasanya juga disebut dengan lookup dan end reference. Fungsi ini berfungsi untuk mengambil atau membaca informasi dari tabel lain yang akan menjadikan referensi ke dalam tabel yang sedang kita analisis. Beberapa fungsi pada kategori fungsi pencarian dan referensi diantaranya 1. Lookup. Tujuan dari lookup ini mencari nilai dalam vektor atau kolom, mencari sebuah nilai dalam rentang satu baris atau satu kolom dan mengembalikan nilai tersebut. Nah, adapun rumus dari fungsi lookup ini akan kita lihat dalam tabel. Kita buat dulu. Kita buat di sini misalkan nama, terus di sampingnya nilai. Nah, nama ini kita isi, misalkan namanya si A, yang ini si B, yang ini si C, dan yang terakhir D. Untuk nilainya sendiri, kita buat si A 12, si B 3, si C 45, dan si D 5. Nah, jika kita ingin memasukkan rumusnya, kita buat dulu di sini. Kita ini perbesar dulu. Kita perbesar dulu. Di sini misalkan kita buat siapa nama dengan nilai 3. Lookup ini maksudnya kita mencari atau menebak siapa nama dengan nilai 3. Nah, atau ini perbesar, terus tanya dulu, terus berapa nilai si A. Nah, dengan menggunakan rumus lookup ini kita bisa melihat kita bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, kita buat di sini hasilnya, kita perbesar dulu, terus kita buat dulu di sini. Ini hasilnya terus kita masukkan rumus lookup, yaitu sama dengan lookup 3. Kita buat 3 karena dari ini pertanyaannya siapa nama dengan nilai 3. Kita buat 3, koma, kita lihat namanya di sini, kita cari
cari jawabannya di sini. Nah, 3, ini terus koma dari nama ini. Kita klik. Nah, kita coba enter, hasilnya adalah B, dan benar yang mendapat nilai 3 itu adalah si B. Pertanyaan yang pertama sudah terjawab, dan berikutnya pertanyaan yang kedua yaitu berapa nilai A. Sama saja, kita cari dengan itu, kita buat ini, terus lookup angka kurung berapa nilai A, kita buat A titik 2, kita lihat ini, terus titik dulu, titik koma, terus kita bandingkan dengan ini. Tunggu, kita enter dulu, ternyata tidak bisa. Kita ulang, up, kita buat ini dulu. Berarti ini A1, koma dari sini. Tunggu. Kita coba lagi. Ini A titik A1, kita coba lagi. E2 titik koma tidak menemukan jawabannya. Oke, kita lanjut ke flookup. Tujuan dari flookup ini mencari nilai dalam tabel secara vertikal rentang. Berarti flookup itu rumusnya sama dengan, kita coba buat tabel baru. Misalkan ini tabel daftar gaji pegawai ITER. Bismillah, kita buat tabel dulu.
di sini kita buat nomor, terus golongan, terus nama pegawai, terus kita buat di sini gaji, gaji pokok,